Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini saya akan membahas tentang materi pembelajaran kita, yaitu letak wilayah Indonesia. Sekaligus saya akan menjawab pertanyaan anak-anak murid ibu yang ada di Google Classroom mengenai materi kita. Jadi tonton terus videonya ya. Oke, langsung saja ke materi tentang letak wilayah Indonesia. Letak wilayah Indonesia ditinjau dari 3. Yang pertama letak geografis, letak astronomis, dan letak geologis. Nanti kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, letak geografis. Letak geografis ini berarti letak suatu wilayah berdasarkan posisinya di muka bumi. Nah, secara lebih jelasnya kita bisa lihat di peta atau di globe. Nah, ini Ibu tampilkan peta dari Google Maps, jadi kalian bisa buka di HP kalian ya. Nah, bisa kita lihat posisinya Indonesia itu ada di mana. Secara geografis bisa kita lihat sendiri untuk batas-batas wilayah Indonesia. Indonesia itu diapit oleh 2 benua, yaitu benua Asia di utara dan ada benua Australia di selatan. Sementara diapit oleh 2 samudra juga. Di barat ada Samudra Hindia dan di timur ada Samudra Pasifik. Letak geografis ini berpengaruh terhadap musim yang ada di Indonesia karena adanya angin muson atau monsun. Angin muson ini ada 2. Yang pertama angin muson barat, dia itu berhembus dari baratnya Indonesia dan mengandung banyak uap air sehingga menyebabkan musim hujan. Ini berhembusnya dari daratan Asia, terjadi Oktober sampai April. Sementara sebaliknya ada angin muson timur, dia ini berhembus dari timur ke arah barat. Ini asalnya dari benua Australia. Sifatnya kering sehingga menyebabkan musim kemarau terjadi antara April sampai Oktober. Selain pengaruhnya terhadap musim, letak geografis Indonesia ini berpengaruh pada aktivitas perdagangan dan pertukaran sosial budaya. Untuk aktivitas perdagangan, karena Indonesia ini berada di jalur perdagangan dunia, itu jalur pelayaran internasional ya, bisa kita lihat letak Indonesia itu berada di poros atau di tengah, jadi sangat strategis. Kalian bisa lihat sendiri di petanya. Dan kemudian karena dia berada di antara 2 benua, yaitu Asia dan Australia, sehingga menjadi tempat yang strategis untuk pertukaran budaya. Selanjutnya, letak astronomis. Letak astronomis itu letak berdasarkan posisi pada garis lintang dan garis bujur. Nah, sebelumnya anak-anak ibu sudah paham loh yang mana garis lintang, yang mana garis bujur. Nah, ini bisa kita lihat di peta atau di globe. Contohnya seperti ini. Nah, peta dan globe ini biasanya ada garisnya, garis yang horizontal dan yang vertikal. Nah, yang mana kira-kira garis bujur, mana garis lintangnya? Oke, kita bahas ya. Garis bujur itu yang berbentuk vertikal dari utara ke selatan. Sementara garis lintang adalah garis yang berbentuk horizontal. Selanjutnya ada garis khatulistiwa, garis nol lintang, artinya dia itu membelah bumi menjadi bagian utara dan selatan. Jadi posisinya tepat berada di tengah. Yang paling ujung atas itu adalah kutub utara, sementara yang paling ujung bawah itu adalah kutub selatan. Jadi secara astronomis Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, pengaruhnya apa? Terhadap 2. Yang pertama iklimnya menjadi iklim tropis berdasarkan garis lintang. Kemudian adanya perbedaan zona waktu. Ini karena pengaruh dari letak berdasarkan garis bujur.
Kalian pasti bertanya-tanya, kenapa sih Indonesia itu memiliki zona waktu yang berbeda-beda? Ini karena letaknya berdasarkan garis bujur. Kita lihat selisihnya 141 dikurang 95 itu adalah 46. Sementara 15 derajat bujur itu bernilai 1 jam. Jadi 46 derajat dibagi 15 menjadi 3 zona waktu. Berarti di Indonesia itu ada 3 zona waktu yang berbeda. Yang pertama, waktu Indonesia Barat, sering disebut GMT plus 7. Selanjutnya ada WITA, GMT plus 8. Dan yang terakhir adalah WIT, yaitu GMT plus 9. Untuk daerahnya masing-masing bisa kalian lihat di peta ya. Dan yang terakhir yaitu letak geologis. Letak geologis ini merupakan letak suatu daerah berdasarkan struktur dan komposisi batuan yang membentuk muka buminya. Jadi ini bukan seperti letak geografis yang tampak dari atas, tapi juga ini terkait dengan kondisi batuan yang berada di dalam daerah tersebut. Yang pertama, Indonesia terletak di antara 3 lempeng tektonik. Yang pertama lempeng Eurasia, yang kedua lempeng Indo-Australia, dan yang ketiga lempeng Pasifik. Ditampilkan dalam peta seperti yang tertera ini. Keberadaan lempeng tektonik ini erat kaitannya dengan lapisan struktur bumi. Lempeng benua berada di lapisan litosfer, yaitu bagian bumi yang berupa batuan dan sifatnya padat. Sementara di bawahnya itu ada astenosfer. Astenosfer ini berupa cairan yang sifatnya panas. Nah, jadi kalian bayangkan ada benda padat di atas cairan. Nah, kira-kira seperti itulah si lempeng tektonik ini, makanya dia selalu senantiasa bergerak. Pergerakannya bisa berupa gerak menjauh, gerak mendekat, dan gerak sesar atau menyamping. Yang kedua, Indonesia dilalui oleh 2 sirkum. Sirkum itu adalah rangkaian pegunungan api yang aktif. Yang pertama sirkum Mediterania, yang kedua sirkum Pasifik yang dikenal sebagai Ring of Fire. Sesuai dengan namanya, sirkum Mediterania berasal dari Laut Mediterania. Jadi dia ini dari Laut Mediterania menuju benua Afrika, kemudian masuk ke Eropa, Asia, dan kemudian datang ke arah Indonesia melalui bagian barat. Sementara kalau sirkum Pasifik itu berasal dari Amerika Selatan, tepatnya pegunungan Andes, menuju Amerika Utara, pegunungan Rocky, masuk melalui Jepang, melalui Indonesia lagi, kemudian berakhir di Australia. Dan yang terakhir, Indonesia terletak di 2 dangkalan. Yang pertama dangkalan Sunda, yang kedua dangkalan Sahul. Pada saat zaman es, wilayah barat Indonesia menyatu dengan daratan Asia, sementara wilayah timur menyatu dengan daratan Australia. Kemudian pada saat es di kutub mencair, tenggelamlah daratan-daratan ini membentuk lautan dangkal. Jadi kalau kalian lihat di peta sekarang ini, kalian bisa melihat beberapa laut dangkal di sekitar pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Sekian materi kita tentang letak wilayah Indonesia. Sampai jumpa di materi selanjutnya.